Terakhir nih, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik nih, adalah tentang nasibnya Sintayong. Karena yang gue tadi bahas di awal tadi, kalau Erick Thohir minta itu adalah harga mati. Berarti kan nggak bisa ditawar-tawar nih, Dri. Apakah itu pertanda kalau posisi Sintayong mulai tidak aman? Apa yang lu tangkap atmosfernya di Untuk tempat saat latihan? ini mungkin ya tingkat kepercayaan publik terhadap Sintayong udah menurun ya. Yang lu tangkap ya? Iya, itu imbas dari hasil kita kalah dari Cina kemarin. Oke. Karena kan dia melakukan banyak eksperimen di situ ya. Di situ udah mulai menurun dan langsung dihadapkan dengan ujian berat lawan Jepang. Ya, kita emang sulit untuk meraih poin lawan Jepang, apalagi menang ya. Dan lawan Arab Saudi, tapi ketika dua hasil ini kita babak belur nih, ya mungkin bisa menjadi evaluasi dari PSSI untuk Sintayong ya. Karena kan PSSI udah memenuhi apa yang dia minta dari Sintayong ya. Mulai dari pemain, kebutuhan pemain, terus kayak fasilitas dipenuhi. PSSI juga ingin yang gue kasih harus ada dampaknya nih. Ketika belum ada hasil yang diharapkan, mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut. Gimana Bung Ais? Ya itu hak prerogatif PSSI sih betulnya, ketum ya. Dan kalau menurut gue apa yang sudah dilakukan STY ini sudah cukup bagus sebetulnya. Bahkan Eurosport ya, media asing, media jaringan televisi Eropa yang markasnya ada di Lyon, Prancis itu bikin liputan, walaupun tayangnya di YouTube ya. Di YouTube mereka itu ada video 6 menit isinya kejutan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Dia bilang apakah tim dengan ranking terlemah ini bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Ya mengacunya sih memang masih di matchday 1-2 kayaknya. Yang seri kemarin. Yang seri lawan Arab Saudi Australia. dan Australia itu kejutan buat mereka, dan mereka juga menyoroti kiprahnya Sintayong, masukin pemain-pemain muda, kemudian rankingnya kan dari Sintayong masuk itu 175. 170-an ya. Sekarang udah 130, naiknya kan 45 lebih ya. Iya. Artinya kan di situ ada memang apa yang dilakukan Sintayong cukup bagus ya, cukup dipuji juga. Tapi memang ekspektasi kita terlalu berlebih kalau menurut gue. Oke. Karena kalaupun kita pecat Sintayong, siapapun pelatihnya belum tentu bisa cocok. Kita lihat Roberto Mancini bawa Italia juara Italia, juara Eropa tahun 2020 ya. Iya, COVID. Tapi saat di Arab Saudi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak cocok gitu. Dan banyak pelatih-pelatih yang seperti itu. Jose Mourinho bagus di Chelsea, bagus di Inter Milan. Saat ke Real Madrid nggak bagus-bagus amat gitu, walaupun ada trofi juga sih gitu. Ya, dan banyak pelatih seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat ekspektasi kita lolos ke Piala Dunia, kita ini rankingnya masih 130. Betul kita pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang banyak di Eropa, abroad. Tapi kita perlu lihat yang grade A-nya berapa sih? Grade A-nya paling bisa dihitung sama jari. Ijes. Kemudian Verdong. Tom Haye juga grade A sedang flop. Declining dia. Iya. Kemudian paling juga Kevin Dix, Silgers. Selebihnya Nathan bisa dikatakan Swansea ya, yang juga bukan pemain utama. Justin Hapner U21. Ivar Jenner masih Ivar di tim Jenner muda. juga tim junior. Ya Rafael Struijk main di Australia gitu. Ragnar Oratmangun juga main di Belgia. Artinya bukan pemain-pemain grade A. Dan tim ini tim baru, Pak. Tim baru. J.I.J.S baru main 6 kali. Artinya kalau kita bandingin dengan Irak, dengan Uzbekistan, dengan negara-negara lain, ya kita masih jauh. Untuk mencapai kesananya tuh kita perlu waktu. Apakah itu artinya kalau yang gua tangkap, lu lebih ke kasih kesempatan ke Sintayong, seandainya dia gagal di babak keempat ini? Iya, ini kan babak tim ketiga baru terbentuk belum terbentuk bahkan menurut gue. Karena belum punya striker, gitu. Belum terbentuk bahkan. Bisa dibilang kan ini nyicil-nyicil. Iya. Nyicil-nyicil. Satu datang. Jadi belum betul-betul
puzzle-nya belum lengkap bahkan. Puzzle-nya baru nemu belakang, baru nemu tengah, baru nemu ini gitu. Jadi menurut gue, kalaupun mau stay out ataupun setelah kualifikasi Piala Dunia, selesain dulu sampai akhir gitu. Jangan di tengah jalan. Jangan di tengah jalan. Evaluasi mungkin dari performa tim Mas ya. Betul. Kan target PSSI kan untuk lolos ke fase keempat ya. Kita lihat dari situ. Kalau kita gagal di fase ketiga ya mungkin evaluasi terkait performa tim ya untuk mempertahankan Sintayong mungkin dari gue pribadi ya. Kayak kata Mas Ais lagi, kita lihat fase selanjutnya Piala Asia mungkin nanti mungkin ya bagaimana 2027 ya. 2027. Dimana kita udah pasti lolos pastinya. Pasti lolos. Kasih Piala Asia bisa jadi catatan juga di situ. Atau kalau enggak pertaruhannya di Piala AFF aja. Tapi kan tim U22. Iya, diubah lah. Itu kan masih bisa diubah. Oke, gue potong. Ini udah melebar kemana-mana. Tapi satu hal yang pasti adalah Sintayong sudah melakukan ya apa yang bisa dilakukan. Sekarang istilahnya judgment day-nya dia istilahnya ya. Yang menarik adalah dia bilang dia tahu cara ngalahin Jepang. Nah, kita tunggu apakah itu bisa terwujud di lapangan atau tidak. Target adalah posisi 4 dan itu adalah harga mati buat PSSI ke Sintayong. Apakah dia berhasil atau tidak, waktu yang akan menjawabnya. Akhir kata, thank you Bung Ais, thank you Udri, thank you udah datang. Kita tutup podcast Ruang Ganti kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.